untuk gue personally ini kurang berguna sih, justru lebih banyak negatifnya gitu buat gue. Karena tiap kali gue coba masuk room kayak misalnya orang yang katanya mau share ilmu gitu-gitu, ya menurut gue itu mereka udah ngomongin semua gitu di tempat lain yang recorded gitu. Natural gitu. Ya, jadi kita bisa belajar aja cara pikirnya dia gimana, terus cara ngomong dia gimana, cara ngejawab dia gimana. Hai guys, welcome back to Dermaga Bros Podcast sama gue Bertrand. Dan gue Galvin. Dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang yang lagi trending banget di akhir-akhir ini, yaitu uh, app yang namanya Clubhouse. Yoi. Menurut lo itu uh, Clubhouse itu apa sih? Dan kenapa kayak tiba-tiba bisa langsung rame gitu loh? Clubhouse app baru ini kayak apa iOS only and invite only buat sekarang. Dan kenapa dia rame banget sekarang itu gara-gara awalnya tuh Elon Musk kayak tweet dia tuh kayak mau ngomong di sana atau kayak diundang orang lain buat ngomong di sana, jadi orang langsung mau kayak masuk gitu kan ke Clubhouse dan akhirnya jadi booming sekarang sampai ke Indo juga. Di Indo juga banyak orang-orang terkenal yang ngomong di sana supaya jadi Indo tuh banyak banget yang lagi mau uh, pakai Clubhouse untuk dengerin mereka gitu. Jadi sebenarnya kayak lebih terkenalan di Indo apa di US sebenarnya? Menurut gue sih lumayan terkenal di mana-mana, tapi mungkin di Indo emang orang Indo lebih apa ya, lebih ikut-ikutan kan, jadi Lebih lebih jadi kayak lebih kelihatannya lebih ramai. ramai di Indo ya. Kalau di kalau di sini udah tetap udah banyak yang pakai, tapi kayak kurang kepake dibandingkan kayak di Indo. Oke, terus kayak kenapa kenapa jadi kayak banyak yang pakai gitu loh? Apa yang kita bisa dapetin dari Clubhouse? Ya kan tadi yang kayak tadi gue bilang kayak banyak banget kayak influencer atau kayak content creator atau kayak bahkan businessman sekarang yang kayak masuk ke Clubhouse dan mereka tuh sharing-sharing gitu kan. Dan Clubhouse tuh kayak nggak bisa di-record, jadi live selama dia ngomong. Jadinya orang tuh FOMO apa fear of missing out. Jadinya orang mau dapat terus mau dapat account-nya, mau dapat invite karena kan harus di-invite dan kayak pakai terus Clubhouse supaya dia nggak ketinggalan gitu loh. University itu pertama kayak kita dapat 2 kan. Terus kayak Ya, tiba-tiba nambah. Itu ya emang maksimalnya emang segitu apa nanti bakal tambah-tambah terus? gue juga nggak ngerti. Tapi ya pokoknya bisa di-invite gitu kan. Bisa invite orang supaya bisa dapat account-nya dan itu cuma iOS doang. Oke, jadi kita ngomongin itu ya dulu, apa namanya? Dasarnya dulu, cara kerja Clubhouse itu gimana? Ya jadi kan orang tuh bisa buat room di Clubhouse. Buat room dan yang buat room itu namanya moderator. Dia juga bisa, nah nanti orang-orang bisa masuk ke room itu sebagai listener. Nah, moderator ini bisa bikin orang-orang listener itu jadi speaker gitu. Terus listener juga bisa raise hand supaya tahu kalau dia tuh mau ngomong. Nanti moderatornya bisa, kalau moderatornya kasih, bisa bikin dia jadi speaker juga supaya dia bisa ngomong juga atau bisa nanya-nanya pertanyaan apapun gitu. Dan ya yang terkait tadi gue bilang nggak bisa di-record, makanya orang tuh FOMO kalau pas um, kayak misalnya sekarang tuh yang lagi rame orang pakai buat ngomongin kayak bisnis atau buat content creator gitu-gitu, Hmm. kan dia kayak share ilmu lah gitu ya, makanya orang um, jadinya on Clubhouse terus gitu demi mengejar ilmu itu. Jadi sebenarnya Ya kita tapi menurut kalau kita pakai Clubhouse gitu kayak lumayan berguna ya. Soalnya kan bisa jadi kayak lebih berinteraksi sama orang-orang yang terkenal gitu yang udah lebih sukses. Biasanya kan kalau sebelum ini kan paling cuma kayak dari IG atau YouTube gitu kan kalau di-upload. Tapi kalau ini kan kayak bisa jadi ngomong langsung gitu loh. Jadi lebih gampang buat berinteraksi sama orang-orang yang udah sukses tadi itu kan. ya lebih interaktif Jadi sebenarnya kalau kalau dia jadiin kita speaker. Kalau enggak ya sama aja. ya iya, iya, tapi kan juga bisa kayak jadi lebih gampang buat dengerin orang-orang juga.
Jadi kita bisa manfaatkan fasilitas itu jadi kayak ya bisa membuat kita jadi menambah ilmu kita atau kayak melatih ya pokoknya menambah ilmu kita. Iya, terus juga kayak orang kan bisa juga buat room kayak buat santai-santai aja gitu ngobrol-ngobrol sama orang. Nanti kayak misal teman kita bisa masuk, terus nanti temennya teman masuk lagi, temennya temen masuk. Jadinya orang bisa ya ngobrol aja gitu sama orang random dan juga jadinya bisa networking gitu loh, kayak bikin teman baru, kenal-kenalan. Kalau punya bisnis atau punya channel YouTube atau kayak account Instagram atau TikTok atau apapun sebagai content creator kan juga ya bisa networking gitu loh, nanti bisa jadi collab atau apa, dan ya lumayan berguna lah buat santai-santai atau mau buat apa new opportunities atau mau buat belajar networking, bisa berguna. Sebenarnya bisa ya kayak buat podcast di situ ya, podcast live ya. Iya, kayak live podcast bisa. Akankah Dermaga Bros Podcast pindah ke situ? Oke, menurut lu kayak apa yang manfaat yang udah lu dapetin selama kayak lu pakai Clubhouse gitu? Lu pakai udah sejak kapan gitu? Waktu itu gue di-invite kayak beberapa minggu yang lalu sama teman gue, Orvin. Terus ya gue nggak nggak terlalu sering sih pakainya. Mungkin awal-awal kayak gue cari tahu gimana cara kerjanya gitu kan. Terus gue kayak join room. Tapi ya menurut gue, um, untuk gue personally ini kurang berguna sih. Justru lebih banyak negatifnya gitu buat gue. Karena Clubhouse ini buat gue sendiri, tiap kali gue coba masuk room kayak misalnya orang yang katanya mau share ilmu gitu-gitu, ya menurut gue itu mereka udah ngomongin semua gitu di video-video YouTube-nya atau kayak di tempat lain yang recorded gitu. Jadinya ya sama-sama aja gitu. Tapi uh, karena ada FOMO itu, fear of missing out, karena ini kayak live nggak di recorded, jadinya menurut gue sih ada pengennya gitu, pengen buat masuk ke roomnya. Padahal gue tahu ataupun juga mungkin gue juga salah, tapi ya menurut gue lebih banyak gak bergunanya lah, kayak kita cuma merasa kita belajar tapi ya sebenarnya nggak terlalu juga gitu, kecuali kita bener-bener kayak yang tanya pertanyaan terus kita bener-bener punya lagi kesusahan dan kita mau advice dari seseorang tersebut, nah itu mungkin itu berguna. Tapi kayak kalau bener-bener generally mau belajar doang, uh, menurut gue kurang berguna sih, malah itu jadinya distraction gitu kan, kayak kita nggak bisa fokus kerjaan apapun yang lain, tapi malah cuman masuk room ngobrol-ngobrol nggak jelas atau dengerin orang ngomong nggak jelas, jadinya ya nggak tahu gitu. Buang Mungkin itu waktu. nggak semua room kali ya. Ya tergantung room ya. Kalau roomnya yang bener dan pembicara yang bener ya berarti ya bisa aja kita dapat hal baru gitu loh. Tapi kecuali kalau kayak lu joinnya room yang emang nggak jelas banget kayak cuman mau have fun doang, ya itu emang tujuannya have fun bukan buat belajar. Tapi terus juga ada room kan yang misal kayak lu ngomong tadi kayak pembicara itu udah share di YouTube-nya misalnya. Jadi ya mungkin tuh nggak semua speaker juga dong. Nggak semua speaker Uh, kayak ngomongin tentang yang udah mereka ngomongin. menurut gue sih ya lumayan, ya mungkin ada sedikit-sedikit yang kayak hal baru yang dia ngomongin, tapi kayak majority ya mereka udah pernah ngomongin atau enggak banyaklah orang ngomongin gitu, kalau dicari mah ada aja di internet kan, apa apa yang nggak ada gitu. Ya iya, karena semua udah ada. Ya tapi ya yang penting ya lu bisa kontrol diri lu sendiri, lu tahu apa yang harus lu lakuin gitu kan, kecuali lu udah nggak ada yang butuh lu lakuin kayak misalnya PR atau apa, ya nggak apa lah ke clubhouse buat santai-santai atau buat belajar lebih, ya nggak apa. Tapi ya buat orang yang kalau lagi butuh melakukan sesuatu, ngelesain sesuatu, ya mending, menurut gua sih mending kerjain sesuatu itu yang penting buat lu. Jadi juga di Clubhouse kan setiap room kayak ada judulnya gitu kan, apa yang mereka mau ngomongin. Mungkin itu juga penting ya. Hmm. Soalnya kan jadi kayak, ya kalau kita mau dengerin tentang topik itu, ya kita masuk. Kalau kita nggak mau dengerin, kayak kita merasa, oh udah tahu nih, gue nggak usah kayak dengerin lagi, soalnya gue udah pernah denger itu ya. Jadi ya nggak usah masuk yang itu. Masuk yang lain yang lu pengen denger aja kan. Ya bisa jadi.
Ya kalau menurut lu gimana selama ini kayak lu pakai Clubhouse apa gunanya? Kayak apa pendapat lu tentang Clubhouse? Oke, menurut gue sih kayak Clubhouse itu lumayan berguna ya, soalnya kayak kita bisa belajar dari orang-orang gitu, lebih lebih gampang buat belajar dari orang-orang. Misalkan gue tuh sering dengerin Bong Chandra, kalau dia bikin room itu gue pasti kayak masuk di roomnya dia. Terus Hmm. ya gue dengerin ya lumayan berguna, soalnya dia kayak jadi kan bisa undang speaker-speaker lain kan. Jadi kayak banyak Iya. yang ngomong gitu kan. Hmm. Jadi dia juga kita bisa dengerin mereka ngobrol dan ya kita bisa belajar dari obrolan itu. Soalnya biasanya kan kalau ngobrol langsung itu tuh kayak langsung apa ya? eh, Responnya tuh yang natural gitu. Kan bisa aja kalau di YouTube gitu kan kalau udah recorded gitu bisa aja nggak natural kayak udah di script gitu atau udah dipikirin dengan matang-matang gitu. Tapi kan kalau Hmm. live gitu kan ya ngomong apa yang ada di pikiran lu langsung gitu. Respon jawab orang gitu kan. Iya. Tapi Jadi kalau gitu mungkin itu berarti bisa ya jadi lebih jelek juga dong karena kan nggak disiapin kan. Karena itu apa namanya? Langsung natural gitu. ya mungkin bisa lebih jelek tapi lebih natural. Menurut gue sih kayak ya jadi kita bisa belajar aja cara pikirnya dia gimana, terus cara ngomong dia gimana, cara ngejawab dia gimana. Itu sih yang menurut gue berguna. Terus juga yang tadi gue bilang kayak kita jadi bisa lebih apa ya, kayak bisa lebih gampang buat reach orang-orang yang terkenal gitu loh. Jadi kayak Iya, jadi lebih deket gitu. bisa. Walaupun kita cuma dengerin doang. Soalnya kita kayak ya kita jadi lebih gampang dengerin orang, nggak cuman di YouTube atau di IG doang yang Hmm. mungkin bisa berapa minggu sekali doang gitu loh. Iya. Ya benar sih, mungkin juga kita lagi apa namanya lagi COVID kan, terus kayak lebih susah Hmm. buat keluar, lebih jarang keluar, orang jadinya kaburnya ke Clubhouse gitu. Jadi timingnya tuh Clubhouse bener-bener Hmm. kayak pas gitu. Kalau lagi COVID orang lagi di rumah semua, jadinya ya di sini dibikin kita ngobrol sama orang secara langsung lebih gampang dengan orang-orang random ataupun kayak orang yang terkenal lebih gampang, jadinya langsung rame gitu. Terus invite only lagi, jadi kan bikin penasaran orang gitu. Iya. Terus orang yang udah punya pun kayak merasanya tuh udah gue udah punya nih, gue punya advantage dibanding orang-orang yang nggak punya, jadinya kayak gak boleh, harus gunain apa yang kita punya ini sebagus mungkin gitu kan. Tapi ya Hmm. pendapat gue tadi gitu kayak belum tentu sepenting seberharga itu loh, kayak mungkin lo berasa itu berharga karena orang lain, banyak orang lain yang belum punya, tapi sebenarnya ya nggak seberharga itu loh, lebih berharga untuk ngelakuin hal lain yang eh, penting buat lo gitu. Itu sih menurut gue Ya, kayak gitu. jadi kita tetap harus kayak ya kontrol diri kita sendiri kan. Jadi ya Hmm. kontrol kalau kalau mau pakai itu ya jangan kayak jadiin itu jadi priority gitu loh. Yeah. Mungkin aja ada yang lebih penting selain Clubhouse, soalnya ya Clubhouse nggak sepenting itu, Hmm. gitu kan. Yeah. Oke, jadi lu sendiri udah bosen belum sama Clubhouse? Atau orang-orang Yeah. bakal cepet bosen nggak sama Clubhouse? Menurut gue mungkin bakal nggak lama lagi bosen sih, karena eh, apalagi nanti dia mulai monetize, kayak monetize the platform gitu kan. Sekarang kan belum ada apa-apa, kayak dia belum ada ads atau belum ada bayar apapun, jadi dia belum dapat pendapat apapun sekarang. Nanti pas dia monetize the business gitu, dia pakai ad atau pakai subscription model atau apapun itu orang harus bayar gimana, ya mungkin orang bakal kurang, terus juga orang pakainya nggak terlalu apa ya, bener-bener orang yang butuh doang itu pakai. Tapi Lagi kalau udah kayak udah COVID-nya udah nggak separah ini ya, udah kayak lebih gampang ketemu, jadi orang ya nggak nggak pakai Clubhouse kali ya. iya bisa jadi, ya tapi nggak tahu juga lah, bisa juga ya bisa aja kan dia tetap apa
improve terus supaya lebih bagus, jadi orang tetap masih pakai terus. Ya itu kan emang tugasnya mereka sebagai yang buat app supaya mau bikin orang pakai terus kan, jadi ya bisa aja orang jadi pakai terus tetap. Kita lihat lah. Lu sering pakai Clubhouse ya? Lu sering dengerin orang nggak di Clubhouse? Nggak terlalu sih, paling kalau gue iseng kayak bener-bener bosen doang baru kayak gue Clubhouse iseng, tapi ya gue join juga nggak menarik gitu, jadi akhirnya gue leave lagi juga. Mungkin juga kayak room-room yang Jadi soalnya berguna kayak kan, kalau maksudnya di Indo lagi ramai banget kan, jadi orang-orang tuh yang masuk Clubhouse kayak Bong Chandra lah, kayak Santu Ruby dan lain-lain kayak sering pakai dan bagi ilmu di sana kan. Tapi di sini gue lagi di US gitu, jadi waktunya pun beda. Jadi paling room-room yang gue bisa masukin tuh room-room yang ada di waktunya sini gitu loh, yang sesuai dengan waktunya gue. Jadi ya, atau mungkin gue juga nggak ketemu room yang bagus tuh gimana. Tapi ya gue belum ketemu kayak hal yang benar-benar berguna dari Clubhouse buat gue sendiri. Jadi sebenarnya kayak ya Clubhouse itu mungkin tujuan utama itu buat networking ya. Soalnya kayak gue lihat kayak speaker-speaker itu jadi kayak kenalan sama banyak orang gitu loh. Jadi mungkin itu bagus banget buat networking kali. Iya, orang-orang juga kenalan sama orang yang terkenal gitu kan. Dan kalau orang punya bisnis atau apapun yang berbau bisnis, kayak buat channel YouTube ataupun content creator TikTok atau Instagram, ya mereka bisa connect ke orang lain yang lebih sukses dan mereka bisa jadi muncul opportunity lain gitu. Dan mungkin kalau di sisi itu mungkin berguna menurut gue. Oke. Kalau gue sih gue pakai Clubhouse belum 7 hari, soalnya kayak apa itu Masih ada trompet gue itu belum hilang ya. Itu kan konfeti. hilang setelah 7 hari ya, konfeti bukan trompet ya. Itu 7 hari baru hilang, gue kayak baru kapan ya? Ya baru minggu kemarin mungkin. Belum hilang. Jadi gue belum bosan juga. Jadi mungkin gue akan masih pakai dan masih dengerin orang. Terus gue juga masih kayak invite teman-teman gue gitu sih. Gak tau, mungkin gue kurang merasa itu kurang berguna, jadi gue invite teman-teman gue supaya mungkin makin berguna kali buat gue atau gimana, gue juga gak ngerti. Tapi ya gue lagi invite orang aja gitu supaya lebih seru gitu. Tapi kan ya yang tadi kita kan maksimalnya gitu kan berapa 5 ya. Gue sekarang dapet kayak 7 gitu sekarang. Gak tahu itu gimana cara nambahnya atau apa, tapi ya 5 sih. Oke, jadi ya mungkin itu aja kali ya kita ngomongin tentang Clubhouse. Apalagi kita belum ngomongin. ya udah sih itu aja. Oke, jadi ya itulah episode kali ini kita ngomongin tentang Clubhouse, platform yang lagi trending banget akhir-akhir ini, terutama di Indonesia. Dan oke, jadi kalau kalian suka sama topik-topik yang kita bahas di podcast ini, di channel ini, jangan lupa untuk komen, like, subscribe, follow IG kita juga @dermagabros, dan jangan lupa untuk komen pendapat kamu tentang Clubhouse di kolom komentar di bawah. Oke. Jangan lupa share juga ke teman-teman kamu. Oke. Bye. See you in the next episode. Bye.